Sebelum kita membahas tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia, maka kita harus mengetahui dulu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini masih diperdebatkan. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pertama kali dibawa oleh para pedagang Arab. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa Islam dibawa pertama kali oleh 9 wali atau yang dikenal dengan Wali Songo. Islam sendiri diketahui masuk pertama kali ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Sebelum Islam, beberapa agama lain seperti Hindu dan Buddha sudah terlebih dahulu masuk dan menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Banyaknya kerajaan Islam yang ada juga diketahui turut mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, banyak dari masyarakat jajahan kerajaan tersebut masuk Islam dan turut menyebarkan agama ini ke seluruh negara. Lalu, bagaimana dengan sejarah penyebaran Islam di Indonesia? Nah, teori masuknya Islam di Indonesia. Jika dilihat dari proses berkembangnya, ada 3 teori yang melandaskan penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Kita akan membahas dulu mengenai teori Gujarat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J.P. Genapel, seorang para cendekiawan Belanda, yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berada di India bagian barat. Menurut P. Genapel, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur, yang salah satunya adalah Indonesia. Teori Gujarat kemudian dikembangkan oleh J.P. Mokueta pada tahun 1912. Mokueta memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada 1297 Masehi di Aceh. Menurutnya, bentuk dan gaya batu nisan tersebut sama dengan bentuk nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya kesamaan mahzah Syafi'i pada masyarakat Muslim di Gujarat dengan di Indonesia. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia. Hossein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten, adalah orang yang pertama kali mengenalkan teori Persia. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang kini dikenal dengan negara Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Hossein memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan di Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau 1 Suro. Budaya lain yang dianggap sama adalah ukiran kaligrafi pada batu nisan yang dipakai di banyak pemakaman Islam. Saksi sejarah masih ada hingga kini. Sejumlah saksi sejarah adanya penyebaran agama Islam di Indonesia pada ratusan tahun yang lalu dan hingga kini masih dapat kita lihat adalah adanya beberapa bangunan masjid. Seperti kita ketahui, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Bangunan masjid tersebut terangkum dalam potret 8 masjid tertua warisan sejarah agama Islam di Indonesia.
Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai jalur penyebaran Islam di Indonesia menurut fasenya. Jadi, jalur penyebaran Islam di Indonesia itu ada berbagai macam. Salah satunya jalur perdagangan. Islam masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan diperkirakan abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-11 Masehi. Begitu pula perkembangan Islam melalui para pedagang dari luar Indonesia maupun pedagang Indonesia sendiri. Islam disebarkan di pelabuhan-pelabuhan sepanjang jalur perdagangan, misalnya di sekitar Selat Malaka, Samudra, Palembang, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Makassar, serta Indonesia Timur. Agama Islam tersebar pertama kali di Pulau Sumatera, kira-kira abad ke-7 Masehi, yang mana disebabkan letak geografinya dan dalam alur pelayaran serta adanya pelabuhan alam yang menjadi persinggahan para pedagang, baik untuk memasarkan atau untuk mencari barang dagangan. Penyebaran agama Islam di Sumatera secara intensif diperkirakan bersamaan waktunya dengan kemundurannya Sriwijaya dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Perlak dan Samudra Pasifik. Proses penyebaran agama Islam di daerah Minangkabau pada akhir abad ke-14 dan 15 Masehi sudah memperoleh pengikut yang amat banyak. Sekalipun masih ada hambatan dari penguasa yang masih beragama Hindu. Daerah ini diindonesiakan oleh orang Aceh, sedangkan orang-orang Batak di daerah pesisir banyak yang masuk Islam karena pengaruh orang-orang suku Melayu. Untuk mengetahui lebih jauh, penduduk daerah pesisir yang secara ekonomi bergantung pada perdagangan internasional cenderung menerima Islam dalam rangka mempertahankan para pedagang Muslim yang sudah berada di Nusantara sejak kurang lebih abad ke-7 Masehi untuk tetap mengunjungi dan berdagang di pelabuhan-pelabuhan mereka. Dengan masuk Islam, penguasa lokal pada batas tertentu mengadopsi aturan-aturan perdagangan Islam untuk digunakan dalam masyarakat pelabuhan, sehingga pada gilirannya akan menciptakan suasana yang mendukung bagi perdagangan. Contoh kasus ini adalah konversi penguasa Malaka, Praweswara, yang agaknya menerima Islam demi menarik kedatangan para pedagang Muslim ke pelabuhannya yang baru dibangun. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Penyebaran agama Islam juga ditempuh melalui perkawinan. Cara ini ditempuh oleh para penyebar sekitar abad ke-11 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Para pedagang Gujarat, Benggala, Arab, dan sebagainya kawin di Indonesia. Karena mereka orang-orang kaya dan terhormat, maka mereka memperistri orang-orang terhormat, raja-raja, pejabat-pejabat, dan sebagainya. Cara ini ternyata cukup strategis, sebab wanita yang dikawinkan oleh para penyebar Islam itu diislamkan terlebih dahulu, dan ini merupakan modal pada usaha penyebar Islam. Sekalipun pendekatan lewat perkawinan ini tidak selalu berhasil, seperti Maulana Ishaq tidak berhasil mengislamkan raja dan rakyat Belambangan. Tetapi pada umumnya, usaha ini banyak dipakai oleh para penyebar Islam maupun oleh para pedagang Muslim, dan hasilnya diakui banyak keluarga-keluarga pihak istri yang masuk Islam dan menjadi tulang punggung usaha penyebar Islam selanjutnya. Yang ketiga, melalui jalur akulturasi budaya. Kurang lebih abad ke-12 Masehi sampai dengan abad ke-14 Masehi, cara akulturasi budaya ditempuh untuk memberi kesan adanya persesuaian dan agar masyarakat tidak merasa adanya keterpaksaan dalam memeluk agama Islam. Seperti cara para Sunan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam melalui seni wayang, lagu-lagu, permainan, dan lain sebagainya. Menjelang masuknya Islam di Indonesia, telah ada kebudayaan baru hasil akulturasi antara budaya Indonesia dan budaya Hindu, yaitu melalui akulturasi kebudayaan. Setelah Islam masuk dengan nilai-nilai budaya,
maka terjadi lagi akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Akhirnya, lahirlah corak kebudayaan baru dalam kebudayaan Indonesia. Segi bangunan, terutama sekali dalam bentuk bangunan masjid dengan corak baru beratap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Jumlah susunannya ganjil, 3, ada juga yang 5. Di Bali, atap tumpang masih dipakai untuk kuil corak baru. Pada bangunan masjid pada zaman Madia adalah tidak adanya menara, kecuali Masjid Kudus dan Masjid Banten. Segi makam, dalam perkembangannya, bentuk makam Islam masih terpengaruh pola lama sebelum Islam, yaitu terletak pada tempat yang dianggap suci, agak tinggi, atau kalau di tempat yang latar, diberi undak-undak seperti punden berundak di zaman prasejarah. Makam biasanya diberi cungkup, bagaikan menggantikan fungsi candi di masa sebelum Islam. Dalam makam yang baru, biasanya diberi atau dilengkapi masjid. Yang keempat, melalui jalur kerajaan. Pada abad ke-13 Masehi, di pesisir Aceh sudah ada pemukiman Muslim. Persentuhan antara penduduk pribumi dengan pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memang pertama kali terjadi di daerah ini. Karena itu, proses Islamisasi sudah berlangsung sejak persentuhan itu terjadi. Dengan demikian, kerajaan Islam pertama kali berdiri di Kepulauan Nusantara di Aceh. Kerajaan Samudra Pesai berdiri pada abad ke-13 Masehi. Setelah kerajaan Islam ini berdiri, perkembangan masyarakat Muslim di Malaka makin lama makin meluas, dan pada awal abad ke-15 Masehi, di daerah ini lahir kerajaan Islam yang kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang, bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari kerajaan Samudra Pesai yang kalah bersaing. Dapat diketahui bahwa daerah-daerah di bagian pesisir Sumatera Utara dan Timur Selat Malaka, yaitu dari Aceh sampai Palembang, sudah banyak terdapat masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Sementara di Jawa, proses Islamisasi sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi. Meskipun belum meluas, terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangka tahun 475 Hijriah. Berita tentang Islam di Jawa pada abad ke-11 Masehi memang masih langka. Akan tetapi, sejak lahir abad ke-13 Masehi dan abad-abad berikutnya, terutama ketika Majapahit mencapai puncaknya, bukti-bukti adanya proses Islamisasi sudah banyak. Dapat ditemukannya beberapa puluh tulisan di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Bahkan di pusat Majapahit maupun di pesisir, terutama di kota-kota pelabuhan, telah terjadi proses Islamisasi dan sudah pula terbentuk masyarakat Muslim. Yang kelima, melalui jalur para Dewan Wali Songo. Banyak cerita tradisional mengenai para wali, yaitu orang yang saleh yang diduga telah menyebarkan agama Islam di Jawa. Dikisahkan kehidupan, mukjizat, dan keyakinan mereka di bidang mistik Islam dan teologi. Wali-wali di Jawa kabarnya berpusat di Masjid Demak, masjid yang mereka dirikan bersama. Disitulah mereka yang agaknya mengadakan pertemuan untuk bertukar pikiran tentang pengembangan ajaran agama Islam di Jawa. Di samping oleh para pedagang penyebaran agama Islam, juga dilakukan oleh para wali atau utusan dengan melakukan dakwah-dakwah sekitar abad ke-15 Masehi. Selain para wali memiliki pengetahuan tentang agama Islam, ia juga dianggap memiliki pengetahuan tentang ilmu mukjizat atau yang dapat menimbulkan keheranan. Wali yang 9 adalah dipercayai oleh orang Jawa sebagai peletak dasar batu pertama di tanah Jawa. Meskipun pribadi para wali itu sudah diselimuti oleh berbagai dongeng, namun
Cerita-cerita dongeng tersebut banyak memberikan pertolongan kepada kita di dalam membuktikan bahwasanya meskipun telah menerima Islam, orang Jawa belum sampai hati membuang sama sekali sisa-sisa daripada kepercayaan yang lama. Sekian penjelasan dari penyebaran masuknya Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.